Cerita Arwah Berduka, volume yang kelima, bagian yang keempatnya, kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada episode kali ini, maka kita pun akan bisa melihat mengenai beberapa kejadian penting yang diantaranya adalah seperti ini. Pertama adalah penjelasan tentang kekuatan dari bandit Barel, serta siapakah pemimpin dari kelompok ini dan kenapa mereka sangat ditakuti oleh negara. Kemudian yang keduanya tentang apakah yang terjadi kepada Cray setelah dirinya sudah diculik oleh kelompok dari manusia tanah. Dan tentunya yang terakhir yaitu mengenai kemunculan dari Raja Manusia Tanah, yang ternyata dia adalah titik-titik-titik. Nah, berdasarkan ketiga topik pembahasan di atas, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam inti ceritanya. Sederhananya, setelah kelompok dari bandit Barel kemarin sudah mencoba untuk dapat menculik anggota parti Grieving Soul dan juga semua anggota parti dari kelompok Arnold, maka pada 2 menit pertama ini, kita pun sekarang akan diperlihatkan tentang seperti apakah proses pertarungan dari Arnold sebelum dirinya akhirnya berhasil dikalahkan. Di mana pada kesempatan itu, Arnold yang kekuatannya sudah meningkat, dia pun sebenarnya bisa saja menang jika Arnold memutuskan untuk dapat bertarung dengan serius. Karena faktanya, tidak peduli sebanyak apa tebasan pedang yang mencoba untuk diarahkan menuju kepadanya. Namun, Arnold pun selalu berhasil menangkis semua serangan dari para bandit itu, dan juga dia pun berhasil bertahan dari kepungan mereka semua. Tapi masalahnya, kelompok dari para bandit ini adalah kelompok yang sangat licik. Sehingga ketika Arnold sedang mencoba untuk bisa mengalahkan mereka, maka di saat yang bersamaan, kelompok dari bandit Barel ini otomatis langsung mengancam akan membunuh nyawa dari para penduduk kota Souls. Alhasil, mau tidak mau, Arnold pun harus berhenti melakukan perlawanannya. Dan juga, dia pun harus mementingkan kondisi dari para penduduk desa lebih dulu. Ditambah, Arnold pun juga sempat mencoba untuk dapat bisa menukar nyawanya sendiri dengan nyawa dari Chloe. Di mana demi dapat menyelamatkan Chloe, dan juga demi dapat membebaskan Chloe dari tangan para bandit itu, maka di momen itulah, Arnold pun segera melakukan gerakan yang sangat ceroboh. Dengan cara bergerak menggunakan kecepatannya untuk bisa mengalahkan satu orang bandit yang kebetulan sedang memegangi tubuh dari Chloe. Nah, berkat penyelamatan dari Arnold itu, Chloe pun akhirnya sekarang berhasil lolos. Serta dia pun segera memutuskan untuk dapat kabur dengan menggunakan kecepatan penuhnya. Sebagai gantinya, Arnold yang sekarang sudah terkepung, akhirnya, dia pun kini berhasil dikalahkan setelah tubuh dari Arnold terkena tebasan dari pasukan para bandit yang kebetulan pedangnya sudah dilapisi dengan racun. Sehingga, gara-gara terkena racun mematikan dari para bandit, maka Arnold pun sekarang langsung menjadi tumbang serta tubuhnya seketika langsung diikat untuk dapat dibawa menuju kepada pemimpin mereka demi dapat memastikan apakah benar Arnold adalah Cray. Sementara itu, kejadian yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Cray. Di mana, tepat setelah tubuh dari Cray sudah dilepaskan, dan juga setelah Cray sekarang sudah dimasukkan menuju ke dalam penjara bawah tanah, maka di momen yang sama itu, Cray yang nampak sangat kebingungan, akhirnya dia pun segera berkata seperti ini di dalam hatinya. Bahwa artefak yang sekarang dia bawa untuk bisa bertarung jumlahnya sangatlah terbatas. Pertama adalah 8 buah cincin Severing yang sekarang masih bisa dia gunakan jika memang itu dibutuhkan. Lalu yang keduanya adalah artefak mata burung hantu untuk dapat melihat di dalam kegelapan. Dan yang ketiga adalah beberapa artefak senjata, yaitu 1 buah cincin dari Sitri yang fungsinya sekarang masih belum diketahui oleh Cray, serta 2 buah artefak senjata lainnya, yaitu cincin tembakan, dan satunya adalah liontin sihir yang bernama Aspiration Manifest. Di mana liontin sihir ini sekarang mananya sudah diisi ulang oleh Cray dengan bantuan dari Chris Argent yang merupakan magus level 3. Lalu yang terakhirnya adalah artefak gelang Fata Morgana yang bisa digunakan oleh Cray untuk dapat menyembunyikan sesuatu atau merubah penampilannya sendiri menjadi penampilan dari orang lain. Jadi, berdasarkan semua artefak yang dia bawa sekarang, maka tanpa menunggu lama, Cray pun kini segera menyusun rencana di dalam otaknya supaya dirinya bisa selamat dan juga supaya dirinya bisa lolos dari tangkapan para manusia tanah ini. Nah, singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu dan juga setelah pasukan dari para bandit
sekarang sudah mengumpulkan para sandera menuju ke dalam bangunan besar yang sekarang ada di dalam kota Souls, mulai dari warga sipil, kelompok party Arnold, dan juga kelompok party dari Grieving Soul. Maka di saat yang bersamaan itulah, ketua dari para bandit barel ini pun kini akhirnya seketika langsung muncul. Di mana orang yang memiliki tubuh besar itu, dia adalah ketua dari pasukan para bandit, alias raja dari para bandit, yang bernama Geoffrey Barrel atau Jeffrey Barrel. Sedangkan orang yang ada di sebelah kanannya dengan menggunakan kacamata, dia adalah saudara dari Jeffrey Barrel, yaitu Cardon Barrel. Di satu sisi, Cardon adalah otak dari kelompok bandit Barrel ini. Mengingat semua taktik yang digunakan oleh mereka di dalam setiap pertempuran, semuanya adalah taktik yang dibuat oleh Cardon. Bahkan, meskipun Cardon tidak sekuat Geoffrey, namun Cardon memiliki reputasi yang sangat menyeramkan di dalam dunia para bandit. Sedangkan Geoffrey alias Jeffrey adalah otot dari kelompok bandit Barrel ini. Mengingat dialah pemimpin terkuat yang telah membuat kelompok bandit Barrel menjadi sebuah kelompok besar yang sangatlah ditakuti semua negara. Nah, sebagai gambaran, sekuat apakah kelompok dari bandit Barrel ini yang sekarang sangat ditakuti oleh keluarga dari para bangsawan? Maka, beginilah penjelasan dari Chloe yang kebetulan sekarang sudah bisa kabur untuk dapat meninggalkan kota demi bisa mencari keberadaan dari Cray. Intinya, sambil bersembunyi dari kejaran para bandit yang berpatroli, Chloe pun segera melakukan monolog atau percakapan singkat yang isinya adalah seperti ini. Pertama, kelompok bandit Barrel adalah satu dari 4 organisasi kriminal terkuat di dunia yang sekarang paling ditakuti. Di mana ketiga kelompok bandit lainnya adalah kelompok Menara Akasa, kelompok bandit Fox, dan yang terakhir adalah kelompok bandit Viper. Kedua, kelompok bandit Barrel ini memiliki 300 orang pasukan yang semuanya berada pada level menengah, yaitu antara level 5 sampai dengan level 6. Di mana kelas dari mereka semua mayoritas adalah kelas shinobi alias kelas dari para ninja. Ketiga, kelompok bandit Barrel ini memiliki tunggangan monster terbang yang disebut dengan monster Wyvern. Jadi berdasarkan hal itu, maka kita pun jadi memiliki gambaran tentang sekuat apakah pasukan dari para bandit ini. Mengingat hanya hunter level tinggi saja yang dapat menjinakkan monster Wyvern tersebut. Apalagi bisa mengendarainya sebagai seorang Wyvern Rider. Yang artinya, dengan menggunakan kekuatan terbang dari monster itu, maka secara otomatis mereka pun jadi bisa berpindah tempat dengan sangat cepat dari satu lokasi menuju ke dalam lokasi lainnya untuk dapat melakukan sebuah penjarahan. Dan yang keempatnya, ketua dari kelompok bandit Barrel ini sekarang memiliki sebuah artefak senjata langka, yaitu artefak kapak penghancur. Di mana dengan menggunakan tebasan dari kampaknya itu, maka dia pun bisa membuat efek gempa bumi yang besar untuk dapat menghancurkan semua benda yang ada di sekitarnya. Berdasarkan semua penjelasan dari Chloe di atas, tidak heran jika kelompok bandit Barrel sekarang sangat ditakuti. Hingga salah satu keluarga bangsawan dari negara Zebrudia sampai membuat sebuah request khusus untuk bisa meminta Cray demi dapat mengalahkan kelompok itu. Singkat cerita, tepat pada momen inilah, Jeffrey dan juga Cardon, akhirnya mereka pun segera mengecek wajah dari para hunter yang sekarang sudah berhasil mereka tangkap. Namun sejauh mata memandang, mereka pun sama sekali tidak bisa menemukan di manakah ketua dari party Grieving Soul berada. Yang artinya, jika orang itu, alias jika Cray sekarang sudah gagal mereka tangkap, maka menurut mereka berdua, Cray pun pasti akan segera melakukan serangan balik ya untuk dapat mengalahkan mereka. Jadi gara-gara pemikiran seperti itulah, maka Geoffrey dan juga Cardon sekarang segera memerintahkan para penyihir yang ada di dalam kelompok mereka untuk dapat membuat benteng yang sangat besar dari tumpukan-tumpukan batu sihir demi dapat membuat pelindung dari serangan dadakan Cray. Sambil memerintahkan para anak buahnya untuk dapat melakukan patroli lagi demi bisa mencari Cray dan juga demi bisa menangkap Cray. Nah, disinilah momen menariknya. Mengingat mulai dari sini, ceritanya pun akan berubah menjadi semakin kacau. Dan juga isinya akan penuh dengan pertarungan yang nantinya akan dilakukan oleh para kelompok dari bandit Barrel. Di mana di dalam praktiknya, setelah pasukan penyihir dari kelompok bandit ini sekarang sudah selesai untuk dapat mendirikan sebuah benteng dari batu, tepat di dalam kota Souls demi bisa menahan semua serangan dari Cray yang menurut mereka nantinya akan datang lagi untuk dapat menyelamatkan semua teman-temannya. Maka pada kesempatan yang sama itu, Lismart yang sudah mulai bosan berpura-pura menjadi hunter yang sangat lemah. Akhirnya, dia pun kini segera mengamuk.
dengan cara melepaskan borgol yang ada di tangannya menggunakan kekuatannya sendiri. Lalu tanpa menunggu lama, Lismart pun kini segera memutuskan untuk bisa bertarung melawan pasukan dari para bandit ini dengan mengandalkan semua kecepatannya. Akibatnya, pasukan dari para bandit barel yang berada di dalam ruangan itu sekarang akhirnya berhasil dikalahkan. Serta beberapa dari mereka pun kini mulai berusaha untuk dapat memanggil bantuan dengan cara pergi menuju ke ruangan lainnya. Sementara itu, Geoffrey yang menyaksikan hal itu di depan matanya, maka dia pun sama sekali tidak bisa tinggal diam. Sampai di saat yang bersamaan, Geoffrey pun segera mengeluarkan artefak kampaknya lagi. Kemudian, dia pun sekarang sudah bersiap untuk bisa bertarung melawan Lismart sambil menunggu pasukan dari para bandit lainnya yang kebetulan sekarang mereka sedang dipanggil. Namun, ketika Geoffrey dan juga Lismart baru saja mau bertarung, maka tiba-tiba saja jalannya duel dari mereka berdua kini seketika langsung menjadi berhenti. Mengingat dari arah belakang mereka, secara mengejutkan, tembok dari benteng kota Sulus tersebut sekarang akhirnya berhasil dijebol. Lalu di momen yang sama itu juga lah, muncullah pasukan dari manusia tanah yang sebelumnya sudah mencoba untuk dapat menyerang Cray dan juga mencoba untuk dapat menyulik Cray. Di mana di dalam praktiknya, kelompok dari manusia tanah ini muncul dalam dua variasi. Varian pertamanya adalah manusia tanah dengan ukuran yang sangat kecil, mirip seperti manusia normal. Di mana varian manusia tanah yang ini mampu bergerak dengan sangat cepat dan juga dia pun bisa menggunakan rambutnya untuk dapat bertarung. Sedangkan varian yang keduanya adalah manusia tanah dengan bentuk yang sangat besar, mirip seperti monster golem. Di mana manusia tanah yang kedua ini memiliki power yang sangat besar dan juga dia pun bisa menghancurkan semua benda yang ada di sekitarnya hanya dengan menggunakan pukulannya saja. Menyaksikan kedatangan dari kelompok manusia tanah ini, Geoffrey pun segera memerintahkan semua anak buahnya untuk dapat bisa bertarung melawan mereka. Walaupun pada akhirnya, satu persatu anggota kelompok dari para bandit barel ini sekarang malah berhasil dikalahkan dengan menggunakan kekuatan dari manusia tanah tersebut. Di momen itulah, Geoffrey pun tentu saja sama sekali tidak mau menyerah. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun segera mengayunkan tebasan dari kampak penghancurnya lagi menuju ke arah pasukan dari manusia tanah. Sampai satu persatu tubuh dari mereka kini seketika langsung menjadi terbelah, serta mereka pun sekarang berhasil dikalahkan. Tapi masalahnya, jumlah dari pasukan manusia tanah ini sekarang sangatlah banyak sekali. Sehingga mustahil bagi seorang Geoffrey untuk dapat mengalahkan mereka semua jika harus bertarung di dalam tempat sempit seperti ini. Berdasarkan hal itu, Cardon pun kini segera meminta Geoffrey untuk dapat mundur. Karena menurut Cardon, lebih baik mereka kehilangan senjata dan juga uang daripada harus kehilangan semua anggotanya akibat berhasil dibunuh oleh pasukan dari manusia tanah. Mengingat mencari uang dan juga membeli senjata baru adalah sesuatu yang sangat mudah. Sedangkan melatih 300 orang hunter level 6 dan juga mengumpulkan mereka semua jauh lebih sulit daripada itu. Atau dengan kata lain, lebih baik mereka kalah di sini daripada harus dihancurkan oleh lawan yang sama sekali tidak mereka ketahui dan juga sama sekali tidak mereka kenal. Namun ketika Cardon dan juga Geoffrey sedang mencoba untuk dapat kabur, maka tiba-tiba saja muncullah satu orang musuh baru lagi yang kini seketika langsung muncul tepat di hadapan dari Geoffrey setelah dirinya menjebol sebuah tembok besar yang ada di sekitar bangunan benteng itu. Lalu sambil melakukan pose seperti ini, maka orang yang berada di atas tubuh dari manusia tanah itu, dia pun kini segera berteriak menuju kepada pasukan dari manusia tanah dengan cara berkata sebagai berikut. Yaitu Ryu, Ryu, Ryu atau Ryu, Ryu, Ryu. Mendengar ucapan dari raja mereka, pasukan dari manusia tanah itu tentu saja sekarang langsung menjadi berhenti bertarung. Serta mereka pun saat ini langsung menundukkan kepalanya dan juga mereka pun kini langsung menyembah kehadiran dari raja mereka. Di momen itulah, Citri pun kini seketika langsung menjadi sadar bahwa orang yang baru saja datang untuk dapat menyelamatkan mereka dan juga orang yang baru saja datang dengan menaiki tubuh dari pasukan manusia tanah, dia ternyata adalah Cray. Yang artinya, raja dari para manusia tanah ini tidak lain dan juga tidak bukan adalah ketua dari parti Grieving Soul, yaitu Cray Andre. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Citri dan juga teman-teman yang lain, kini mereka pun akhirnya seketika langsung bertanya-tanya. Yaitu, sejak kapan Cray bisa menjadi raja dari para manusia tanah? Serta apa saja yang sudah dilakukan oleh Cray selama dirinya menghilang. Dan kenapa dirinya tiba-tiba saja datang dengan membawa banyak sekali pasukan seperti ini. Wow, menarik banget ya.